Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Betty Craft. Hai teman-teman semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Kali ini kita akan membuat tas HP motif Prada yang 3D ya teman-teman. Hasilnya seperti ini. Jadi sebelumnya kita pernah bikin motif yang mirip seperti ini ya, atau tas yang mirip seperti ini, tapi kita pakai yang self stitch atau tusuk kerang. Nah, kali ini kita akan buat yang motif Prada 3D ya. Oke, kita langsung aja ya. Bahan-bahan yang perlu kita persiapkan diantaranya adalah benang polyceri 2 warna seperti ini. Untuk bagian badannya kita pakai yang warna kuning, kemudian bagian tutupnya kita gunakan warna coklat. Kemudian hakpen, ini nomor 4 ya. Kemudian korek api, jarum, tapestri, dan gunting. Oke, kita lanjutkan. Pertama-tama kita perlu membuat 41 tusuk rantai ya teman-teman. Di sini 1, 2, 3 sampai 41 tusuk rantai. Kemudian kita tambahkan 2. Nih, kita loncatin 2 rantai, kemudian di lubang yang ketiga kita buat tusuk HDC ya teman-teman di sini. Jadi total kita perlu membuat 43 tusuk rantai. Tusuk HDC 2, 3, lanjutkan sampai ujung ya teman-teman. Setelah sampai di ujung jadinya seperti ini ya teman-teman. Kemudian di ujung ini kita akan membuat 3 tusuk HDC di satu lubang yang sama. Ini kan tadi sudah 1, kita tambah 2 ya. 1, 2. Di sini kita akan mulai memutar. Selanjutnya kita akan membuat tusuk HDC ini di bagian bawah sini ya teman-teman. Nah, di bagian bawah sini bentuknya itu seperti apa ya, jejer-jejer kecil-kecil garis lurus gitu ya. Nah, tapi saat kita masukkan hakpen kita ke salah satu lubang ini, nah seperti ini nih, jadi setengah tusuk rantai ya. Nih, kita akan buat sini seperti ini. Nih. Jangan sampai ada yang terlewat ataupun double ya. Jadi satu-satu masing-masing garis ini kita buat 1 tusuk HDC. Seperti ini. Kita lanjutkan membuat tusuk HDC sampai ujung sini ya teman-teman. Setelah di ujung jadinya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kita akan buat ujung satunya. Ini sama seperti tadi, di lubang yang sama kita buat 2 tusuk HDC seperti ini. Kemudian kita akan naik ke baris kedua ya teman-teman. Nah, untuk baris kedua ini di atasnya rantai yang 2 ini, atau rantai yang di atas ini, kita akan buat 2 tusuk HDC ya. Ini kan rantai yang pertama, rantai yang kedua seperti ini. Dan di sebelahnya kita akan buat tusuk HDC. Ini tadi 2, jadi ini yang di sini 2 HDC, yang di sini juga 2 HDC ya teman-teman. Selanjutnya kita buat tusuk HDC. Kita akan buat 1 putaran ya, sampai di sebelah sini, di atasnya ini. Nah, di sini kita akan lakukan slip stitch ya teman-teman, di sebelahnya sini ya. Kan slip stitch
Jadi kemudian kita akan lanjutkan dengan motif utamanya. Di sini kita akan membuat 3D Prada ya. Di sini kita akan buat Prada, kita buat rantai 3, 1, 2, 3. Setelah itu di lubang yang sama kita buat 2 tusuk DC. 1, 2 seperti ini. Kemudian kita loncatin 3 lubang, 1, 2, 3. Di lubang yang keempat kita akan lakukan slip stitch seperti ini. Bentuknya seperti ini ya teman-teman. Dilanjutkan lagi, ini rantai 3 tuh, 2, 3. Nih di lubang yang sama kita buat 2 tusuk DC. Ini kemudian kita loncatin 3, 1, 2, 3. Di lubang yang keempat kita akan lakukan slip stitch seperti ini ya teman-teman. Nah, kita buat seperti ini terus ya. Jadi 3 rantai, kemudian di lubang yang sama kita buat 2 DC, diloncatin 3, di lubang yang keempat kita akan lakukan slip stitch begitu terus sampai 1 putaran ya teman-teman. Jadi gini ya teman-teman, karena kita nggak pakai kelipatan-kelipatan, jadi kita akalin aja ya, dan ini tuh nggak kelihatan, jadi kita santai aja, nggak terlalu kelihatan. Nah, kalau yang tadi sebelumnya itu kita loncatin 3 ya, 1, 2, 3, di sini kita loncatin 2 aja ya. Nih 1, 2, ini di lubang yang ketiga kita lakukan slip stitch. Jadi kita akalin ini, kita hitung aja akhirnya berapa, terus kita usahain itu bedanya nggak terlalu jauh ya teman-teman, nggak terlalu mencolok. Sini kita buat 1, 2, 1 lagi ya. Nih tusuk DC nya 2, kemudian sini juga 2, 1, 2. Di lubang yang ketiga kita akan lakukan slip stitch seperti ini. Nah, jadinya seperti ini ya yang baris pertamanya. Kita akan lanjutkan baris keduanya. Kita akan lanjutkan baris kedua ya. Seperti ini kita akan putar. Nah, di sini kita akan lakukan slip stitch ya teman-teman. Di sini 1, dan yang kedua ini kita akan buat nih, kait dari depan seperti ini ya. Tusuk SC tapi kait dari depan seperti ini. Nih, kita akan buat SC seperti ini. Dilanjutkan dengan rantai 3, 1, 2, 3. Dan ini ada, kita ketemu rantai ya teman-teman, rantai 3 tadi nih di baris sebelumnya. Di sini kita akan buat 2 DC. Ini yang rantai ini. Satu, dua, seperti ini. Kemudian kita akan lakukan SC kait depan di sini. Kita buat rantai 3 tuh, 2, 3. Kita buat 2 DC di rantai 3 ini baris sebelumnya. Nah, kita lakukan front post SC kait depan seperti ini. Rantai 3 lagi. Kita buat DC sebanyak 2. Nah, di sini ya. Di rantai di tusuk DC yang ini sebelahnya rantai kita lakukan front post SC. Seperti ini ya jadinya teman-teman. Kita lanjutkan 1 putaran ya. Setelah kita buat 1 putaran jadinya seperti ini ya teman-teman. Ini sudah selesai baris yang kedua. Nih. Kita akan lanjutkan baris yang ketiga. Di sini kita putar seperti ini. Kemudian kita akan lakukan slip stitch ya teman-teman. 1. Nah, di sini kita akan lakukan front post SC. Seperti ini. Nih, dapat SC secara front post, kemudian dilanjutkan dengan membuat 3 rantai, 1, 2, 3.
Dan di sini di rantai 3 baris sebelumnya kita buat 2 DC ya teman-teman. 1, 2. Setelah itu kita lakukan front post di sebelahnya seperti ini. Buat rantai 1, 2, 3. Nih, kita buat DC di sini. Kita buat front post SC di sini. 1, 2, 3. Kita buat 2 DC ya teman-teman. Nih. Jadi ini di tempat sebelum rantai 3 ya teman-teman, baris sebelumnya. Kita lakukan front post, kita buat front post SC seperti ini. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman. 1 baris ke samping dan beberapa baris ke atas ya. Jadi seperti itu terus caranya. Jadi setelah buat 1 baris gini kita balik, kemudian kita lakukan slip stitch ya sebanyak 1, kemudian front post SC, kemudian di rantai 3 ini ya. Di rantai 3 ini kita buat 2 tusuk DC, kemudian kita front post di sini. Terus kita buat lagi 2 DC di sini ya. Ini rantai 3, terus kemudian 2 DC. Gitu seterusnya ya teman-teman sampai beberapa baris ke atas. Kita lanjutkan. Di sini kita sudah buat beberapa baris tusuk prada. Jadi ya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kelihatan timbul seperti ini ya motifnya. Langkah berikutnya kita akan luruskan bagian atasnya ya. Di sini kita akan lanjutkan membuat tusuk HDC, beberapa baris tusuk HDC ke atas. Nah, caranya itu nanti yang di bagian sini kita buat tusuk HDC ya. Kemudian yang di bagian sini yang miring tusuk yang tusuk DC yang miring ini kita buat SC. Kemudian di sini HDC, SC, di sini HDC. Kita langsung aja ya teman-teman. Ini kita buat rantai 1. Kemudian kita buat di sini HDC ya teman-teman. Seperti ini. Kemudian kita buat di sampingnya ini, di bagian tusuk DC yang miring ini kita buat tusuk SC seperti ini. Nih kita buat HDC di sini ya teman-teman. Nih di di bawahnya ini, di bawahnya tusuk bawahnya ini. Oke, ini kita langsung ke sini ke miring, kita buat tusuk SC. Nih kita buat tusuk HDC. Nih langsung ke sini kita ya. Usahakan baris terakhir dari tusuk prada itu di bagian depan ya, karena kan bolak-balik depan belakang. Ini usahakan bagian terakhir tusuk prada itu menghadap ke depan seperti ini ya. Dan dilanjutkan untuk meluruskannya seperti ini caranya. Ini kita langsung buat 1 baris seperti ini ya teman-teman. Ini yang bagian kecil bawah ini kita buat HDC, kemudian SC, HDC, SC. Kita lanjutkan seperti itu. Di sini kita sudah buat 1 baris untuk meluruskan bagian atasnya. Kita akan lakukan invisible join ya di sini. Jadi kita buat ini, kita masukkan di atasnya yang tusuk HDC ya teman-teman. Di sini kita lakukan invisible join. Seperti ini. Berikutnya kita akan membuat baris HDC. Kita buat rantai 2. Di sebelahnya ini kita buat HDC.
Ini ya teman-teman, kita buat satu baris ADC sampai sini ya, satu putaran. Di sini kita sudah buat satu baris tusuk ADC ya teman-teman. Nah, langkah berikutnya kita akan lakukan invisible join. Di sini kita masukkan di lubang yang paling atas ya, di lantai 2 tadi kita masukkan yang paling atas. Kemudian ini kita masukkan seperti ini, kita tarik. Ini kita masukkan di sini. Seperti ini. Kita buat rantai 2 lagi. Kita buat baris selanjutnya ya. Baris selanjutnya tusuk ADC. Di sini kita akan buat beberapa baris tusuk ADC ke atas ya teman-teman. Ini sebanyak yang kita perlukan. Jadi ini kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Misalnya ini kita akan gunakan sebagai tas HP, maka kita ukurkan HP kita di sini. Lalu kita buat tusuk ADC ini sepanjang HP kita ya teman-teman. Oke. Nih, kita lanjutkan beberapa baris ke atas ya. Setelah sampai segini ya teman-teman, ini sesuai panjang yang kita perlukan. Nah, di sini kita akan lakukan slip stitch ya. Di sebelahnya ini kita buat slip stitch. Kemudian kita buat rantai 1 dan kita akan gunting ya. Kita keluarkan seperti ini kita rapatkan, dan ini kita sembunyikan sisa benangnya. Cara menyembunyikan sisa benangnya, kita masukkan bagian belakangnya seperti ini di beberapa tusuk ADC kita ya. Kira-kira 4 atau 5 tusuk. Setelah seperti ini kita masukkan. Kita masukkan seperti ini. Kita akan gunting. Kita akan gunting dan bakar seperti ini ya teman-teman. Nah, langkah berikutnya kita akan pasangkan bagian tutupnya. Nah, untuk bagian tutup sama talinya ada di video saya sebelumnya ya teman-teman. Nanti linknya akan saya tampilkan di kolom deskripsi. Oke, kita akan pasangkan bagian tutupnya. Setelah kita pasangkan bagian tutupnya, jadi ya seperti ini ya teman-teman. Ini bisa kita buka seperti ini kancingnya, dan ini bagian dalamnya seperti ini. Ini kita tutup lagi, dan bagian belakangnya seperti ini ya teman-teman. Oke, gimana? Mungkin ada yang ingin ditanyakan, kalian langsung aja tanyakan di kolom komentar ya. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.